Aku berbohong pada suamiku. Aku bilang aku akan dinas keluar kota selama 3 hari. Padahal, malam harinya aku kembali diam-diam, memarkir mobilku di seberang jalan. Aku sudah memasang CCTV di rumahku sendiri, dan aku harus tahu rahasia gelap apa yang disembunyikan suamiku dan ibu mertuaku selama ini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah ini terasa berbeda. Udara yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa berat dan dingin. Sinta merasakan perubahan itu sejak Ibu Mirna, ibu mertuanya, pindah tinggal bersama mereka 3 bulan lalu. Alasannya adalah karena Ibu Mirna tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya disebut lemah dan membutuhkan perawatan penuh, dan Sinta, sebagai menantu, tentu saja menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun, keanehan demi keanehan mulai muncul, menggerogoti rasa tenangnya sedikit demi sedikit. Awalnya, Sinta mengira itu hanya perasaannya saja. Mungkin dia hanya lelah mengurus rumah tangga sekaligus merawat orang sakit. Tapi kecurigaan itu semakin menguat setiap malam. Rumah mereka memiliki ruang kerja yang letaknya persis di sebelah tangga. Seringkali, saat Sinta turun untuk minum air di tengah malam, dia mendengar suara dari ruangan itu. Suara suaminya, Ridho, dan suara Ibu Mirna. Mereka berbisik-bisik. Awalnya Sinta mengabaikannya, berpikir mungkin mereka sedang membahas kondisi kesehatan sang ibu. Namun suatu malam, Sinta berhenti di depan pintu yang sedikit terbuka. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Bu," suara Ridho terdengar tegang, berbisik tajam. "Bagaimana kalau dia tahu?" Sinta menahan napas. Jantungnya berdebar pelan. Lalu suara Ibu Mirna menjawab, dan suara itu membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Suara itu tidak lemah. Tidak seperti suara orang sakit yang selama ini dia dengar. Suara itu terdengar kuat, jernih, dan penuh kendali. "Sabar, Ridho. Semuanya harus berjalan sesuai rencana." Sinta tidak boleh curiga sedikitpun. Dia terlalu polos untuk mengerti semua ini. Sinta menutup mulutnya, menahan pekikan kaget. Dia segera melangkah mundur, kembali ke kamarnya dengan langkah sepelan mungkin. Jadi, Ibu Mirna tidak selemah itu? Jadi, ada rencana? Keesokan harinya, Sinta menguji kecurigaannya. Dia masuk ke kamar Ibu Mirna sambil membawa sarapan. Seperti biasa, Ibu Mirna terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat. "Pagi, Bu." Sinta bawakan bubur. Sapa Sinta, berusaha terdengar senormal mungkin. "Terima kasih, Nak," jawab Ibu Mirna dengan suara bergetar dan lemah. "Maaf merepotkanmu terus." Sinta tersenyum, tapi matanya menatap tajam. Ini adalah akting yang luar biasa. Suara ini sangat berbeda dengan suara kuat yang dia dengar tadi malam. Ridho, yang duduk di samping tempat tidur, tampak gelisah dan menghindari tatapan Sinta. Dia tahu, suaminya juga terlibat dalam sandiwara ini. Sejak saat itu, Sinta merasa terasing di rumahnya sendiri. Dia merasa seperti sedang diawasi oleh 2 pasang mata yang berpura-pura menyayanginya. Puncak kecurigaannya terjadi seminggu kemudian. Saat Sinta sedang merapikan lemari pakaiannya, dia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Terselip di antara tumpukan hijabnya, ada sebuah botol kaca kecil berwarna gelap. Botol itu tidak berlabel. Isinya cairan bening. Sinta sama sekali tidak mengenali botol itu. Dia tidak pernah membeli obat atau vitamin seperti itu. Jantungnya berdegup kencang. Dia membawa botol itu kepada Ridho yang sedang menonton televisi. "Mas," panggil Sinta. Suaranya berusaha tetap tenang. "Ini apa? Kenapa ada di dalam lemariku?" Ridho menoleh. Matanya membelalak sepersekian detik saat melihat botol itu, sebelum dia berhasil menguasai ekspresinya. Dia tertawa canggung. "Oh, itu vitamin, sayang. Untukmu. Belakangan ini kamu kelihatan stres sekali mengurus ibu. Aku membelikannya untukmu." Sinta menatap mata suaminya. Ridho adalah pembohong yang payah. Dia tidak pernah bisa menatap lurus saat berbohong. "Vitamin apa? Kenapa tidak ada labelnya? Dan kenapa Mas menaruhnya di dalam tumpukan hijabku? Kenapa tidak memberikannya langsung?" Aku lupa," kata Ridho, mulai gagap. "Aku hanya ingin memberimu kejutan. Mungkin labelnya lepas." "Sudahlah, buang saja kalau kamu tidak mau." Ridho segera merebut botol itu dari tangan Sinta dan bergegas ke dapur. Sinta mendengar suara air keran dan tempat sampah dibuka. Kebohongan itu terlalu jelas.
Itu bukan vitamin. Dan Ridho tidak ingin dia meminumnya. Atau mungkin, Ridho ingin dia meminumnya tanpa tahu itu apa? Pikiran itu membuatnya merinding. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Dia memikirkan bisikan itu, suara Ibu Mirna yang kuat, dan botol misterius itu. Dia sedang dipermainkan di rumahnya sendiri. Dia tidak tahu apa tujuan mereka, tapi dia tahu dia dalam bahaya. Dia tidak bisa bertanya langsung. Mereka akan mengelak dan berbohong lagi. Dia harus mendapatkan bukti. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi saat dia tidak ada. Sebuah rencana nekat mulai terbentuk di benaknya. Dia harus pergi. Atau lebih tepatnya, dia harus membuat mereka berpikir bahwa dia telah pergi. Keesokan harinya, Sinta mengambil keputusan. Dia menghabiskan pagi harinya memesan beberapa barang secara daring, menggunakan jasa pengiriman kilat ke alamat temannya, bukan ke rumah. Dia membayar semuanya dengan uang tunai yang dia ambil dari rekening pribadinya. Barang-barang itu adalah 3 kamera CCTV mini seukuran kancing baju, dan sebuah alat pelacak GPS. 2 hari kemudian, saat Ridho dan Ibu Mirna pergi untuk jadwal fisioterapi rutin, yang kini Sinta ragukan kebenarannya, Sinta bergerak cepat. Dia punya waktu 2 jam. Tangannya gemetar saat dia memasang kamera pertama di ruang tamu, menyelipkannya di antara hiasan rak buku. Kamera kedua dia letakkan di lorong, disamarkan di dalam detektor asap palsu di langit-langit, memberinya pandangan jelas ke pintu ruang kerja dan kamar Ibu Mirna. Kamera ketiga adalah yang paling penting. Dia keluar ke teras depan, berpura-pura menyiram tanaman. Dengan hati-hati, dia memasukkan kamera tahan air itu ke dalam pot bunga besar di dekat gerbang. Kamera itu menghadap langsung ke pintu depan dan jalanan di depannya. Semua kamera terhubung ke aplikasi di ponselnya. Sinta membersihkan semua jejak. Dia membuang kotak-kotak itu di tempat sampah umum yang jauh dari rumahnya. Saat dia kembali ke rumah, dia merasa seperti orang yang berbeda. Rasa takutnya telah bercampur dengan tekad yang dingin. Dia sudah siap. Besok, sandiwara besarnya akan dimulai. Pagi hari tiba dengan ketegangan yang bisa dirasakan Sinta di udara. Dia sudah menyiapkan koper kecilnya tadi malam, memastikan Ridho melihatnya. Dia mengatakan kepada suaminya bahwa ada masalah mendadak di proyek kantor cabang luar kota yang mengharuskannya pergi selama 3 hari. Ridho tampak terkejut, namun Sinta menangkap kilatan aneh di matanya. Itu bukan kekecewaan, tapi lebih mirip antisipasi. 3 hari? Mendadak sekali, sayang, tanya Ridho. Suaranya dibuat terdengar khawatir. Iya, Mas. Maafkan aku. Aku tahu ibu sedang butuh perhatian. Tapi ini sangat penting. Menyangkut klien besar, jawab Sinta, memainkan perannya. Dia merapikan hijabnya di depan cermin, matanya bertemu dengan tatapan Ridho di pantulan kaca. Sebelum berangkat, Sinta menyempatkan diri berpamitan pada Ibu Mirna. Dia masuk ke kamar mertuanya. Ibu Mirna terlihat sangat lemah pagi ini, lebih lemah dari biasanya. Dia terbatuk-batuk pelan saat Sinta mendekat. Bu, Sinta pamit, ya. Ada urusan pekerjaan mendadak keluar kota 3 hari. Ibu Mirna meraih tangan Sinta. Genggamannya terasa rapuh seperti ranting kering. Hati-hati, nak, bisiknya dengan suara bergetar. Cepat pulang. Ibu pasti merindukanmu. Ibu juga cepat sembuh, ya. Sinta titip Mas Ridho, kata Sinta, menahan rasa muak melihat sandiwara itu. Mata Ibu Mirna menatapnya, terlihat tulus, tapi Sinta tahu apa yang ada di baliknya. Di pintu depan, Ridho memeluknya. Pelukan itu terasa salah. Terlalu erat, terlalu kencang, seolah bukan pelukan rindu, melainkan pelukan untuk memastikan Sinta benar-benar pergi. Jaga diri baik-baik, ya. Jangan khawatirkan kami di rumah. Fokus saja bekerja, kata Ridho. Mas juga jaga ibu baik-baik, balas Sinta. Dia masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan melambaikan tangan. Ridho dan Ibu Mirna berdiri di teras. Anehnya, Ibu Mirna ikut berdiri di teras, didudukan di kursi roda oleh Ridho. Sinta mengemudikan mobilnya perlahan meninggalkan halaman rumah. Saat mobilnya berbelok di ujung jalan, Sinta melirik spion sekali lagi. Dia melihat Ridho mendorong kursi roda Ibu Mirna masuk. Tapi sesaat sebelum mereka menghilang di balik pintu, Sinta bersumpah dia melihat Ibu Mirna menoleh ke arah jalan dengan tatapan tajam yang sama sekali tidak terlihat sakit. Jantung Sinta berdebar kencang. Dia tidak pergi ke bandara. Dia juga tidak pergi ke stasiun kereta. Dia mengemudikan mobilnya ke arah yang berlawanan, menuju sebuah kompleks ruko kosong yang sudah tidak terpakai di pinggir kota, sekitar 5 kilometer dari rumahnya. Dia memarkir mobilnya di lantai parkir basement yang gelap dan berdebu. Dia sendirian.
Dia mematikan mesin. Keheningan menyergapnya. Sinta mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi CCTV. Jantungnya berdebar kencang. Dia melihat ruang tamunya. Kosong. Dia beralih ke kamera lorong. Kosong. Kamera gerbang depan menunjukkan jalanan yang sepi. 1 jam berlalu. 2 jam. Dia melihat Ridho berjalan di lorong, masuk ke dapur, lalu kembali ke ruang tamu dengan secangkir kopi. Dia terlihat santai. Terlalu santai. Dia menyalakan televisi dan menonton. 3 jam. Sinta mulai gelisah. Perutnya terasa mulas. Dia mengeluarkan bekal roti yang dibawanya. Dia makan dalam diam, matanya tidak pernah lepas dari layar ponsel. 4 jam. Pukul 1 siang. Ibu Mirna keluar dari kamarnya. Dia berjalan. Dia tidak didorong di kursi roda. Dia berjalan tegap menuju ruang tamu, duduk di sofa di samping Ridho. Mereka mulai berbicara. Sinta memperbesar volume di ponselnya, tapi kamera tidak bisa menangkap suara mereka dengan jelas dari jarak itu. Tapi dia melihat mereka tertawa. Ibu Mirna tertawa lepas, sama sekali bukan tawa orang sakit. Sinta mengepalkan tangannya. Jadi benar. Semua ini bohong. Sakitnya, lemahnya, batuknya. Semua bohong. Waktu terasa merangkak. Sore berganti malam. Sinta tetap di dalam mobilnya. Kakinya kram. Punggungnya pegal. Dia mulai mempertanyakan rencananya. Apa yang dia tunggu? Dia sudah tahu mereka berbohong. Haruskah dia pulang sekarang dan mengkonfrontasi mereka? Tidak. Dia menggelengkan kepala. Dia belum tahu mengapa mereka berbohong. Dia belum tahu apa rencana mereka. Dia harus menunggu. Pukul 8 malam. Sinta memutuskan untuk pindah posisi. Dia tidak bisa kembali ke rumah dengan mobilnya sendiri. Mereka akan langsung tahu. Ini adalah bagian dari rencananya. Dia sudah menyewa mobil lain, sebuah mobil sedan tua berwarna gelap yang tidak mencolok, dari rental kecil yang dibayar tunai. Mobil itu dia parkir 2 blok dari kompleks ruko ini. Sinta mengunci mobilnya di basement, berjalan kaki dalam gelap menuju mobil sewaan itu. Dia merasa seperti mata-mata dalam film. Dia mengemudikan mobil sewaan itu kembali ke lingkungan rumahnya. Dia tidak menyalakan lampu besar, hanya lampu senja. Dia memarkir mobilnya di seberang jalan, tepat di bawah bayangan pohon rindang yang besar. Tempat ini gelap, sempurna. Dari sini, dia bisa melihat gerbang rumahnya dengan jelas, dan kamera CCTV di pot bunga juga bisa menangkap mobilnya jika ada yang memperhatikannya. Tapi dia yakin dia aman dalam kegelapan. Dia kembali membuka aplikasi CCTV. Pukul 9 malam. Ridho dan Ibu Mirna sedang makan malam di meja makan. Mereka makan dengan lahap. Ibu Mirna mengambilkan nasi untuk Ridho, menuangkan air. Pemandangan yang sangat normal. Jika saja Sinta tidak tahu bahwa wanita itu seharusnya terbaring lemah di tempat tidur. Pukul 10 malam. Ridho membersihkan piring. Ibu Mirna menonton televisi. Pukul 10:30 malam. Ibu Mirna bangkit, mematikan televisi, dan berjalan ke kamarnya. Lampunya mati. Tak lama kemudian, Ridho juga masuk ke kamarnya sendiri. Lampu kamar mereka juga mati. Rumah itu gelap. Hening. Sinta menunggu. Pukul 11 malam. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya suara jangkrik di luar mobilnya. Sinta menghela napas panjang. Dia merasa konyol. Dia merasa bodoh. Jadi, mereka hanya berbohong tentang sakitnya Ibu Mirna? Mungkin agar Ridho bisa lebih memperhatikannya? Mungkin hanya itu? Dia mempertaruhkan pernikahannya untuk melihat mereka makan malam dan menonton televisi? Dia merasa lelah luar biasa. Lelah fisik dan mental. Dia sudah kedinginan. Rencananya gagal. Tidak ada rahasia besar malam ini. Dia sudah membuang-buang waktu. Aku harus pergi, bisik Sinta pada dirinya sendiri. Dia akan mencari hotel murah untuk malam ini, menenangkan pikirannya, dan memutuskan apa yang harus dilakukan besok. Dia menatap rumahnya yang gelap sekali lagi. Rasa kecewa memenuhi dadanya. Dia memegang kunci kontak mobil sewaan itu, siap untuk menyalakan mesin dan pergi dari sana. Sinta mencengkeram kunci kontak mobil sewaan itu. Jari-jarinya terasa kaku dan dingin. Kepalanya terasa kosong, hanya diisi oleh rasa lelah dan kekecewaan yang pahit. Rencananya gagal total. Dia telah mengorbankan segalanya, mempertaruhkan pernikahannya, hanya untuk membuktikan bahwa ibu mertuanya adalah pembohong yang pura-pura sakit dan suaminya adalah kaki tangannya. Tidak ada misteri besar, tidak ada rahasia gelap. Hanya kebohongan keluarga yang menyedihkan. Dia merasa bodoh. Dia merasa paranoid. Dia harus pergi dari sini,
mencari tempat untuk tidur dan berpikir jernih. Dia akan pulang besok pagi, mengkonfrontasi mereka, dan mengakhiri semua ini. Dia memasukkan kunci ke lubang kontak. Dia menarik napas dalam-dalam, siap untuk menyalakan mesin dan meninggalkan jalanan yang gelap itu. Tiba-tiba, sebuah ketukan keras di kaca jendela di sampingnya membuatnya terlonjak kaget. Sinta menjerit pelan, tangannya refleks terangkat ke dada. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Dia menoleh dengan panik. Di luar, di kegelapan, berdiri seorang lelaki tua. Dia sangat kurus, mengenakan kemeja lusuh dan sarung yang warnanya pudar. Wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam, dan matanya menatap Sinta dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Dia gemetar. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia sedang kedinginan atau sangat ketakutan. Sinta membeku. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa muncul begitu saja tanpa suara? Jantungnya berdebar sangat kencang. Apakah dia berbahaya? Pria tua itu mengetuk lagi, kali ini lebih mendesak, namun pelan. "Nona," bisiknya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Tolong, Nona." Sinta ragu-ragu. Ketakutan pria itu terlihat begitu nyata. Dia menurunkan kaca jendelanya, tetapi hanya sedikit, menyisakan celah sempit. "Bapak siapa? Ada apa?" tanya Sinta, suaranya ikut bergetar. Pria tua itu menempelkan wajahnya ke celah itu. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan, lalu menatap tajam ke arah rumah Sinta yang gelap gulita. "Jangan pergi," desisnya. Suara itu penuh dengan urgensi yang menakutkan. "Nona, jangan pergi dulu." Rasa paranoia Sinta kembali. "Bapak menguntit saya? Bapak kenal saya?" "Tidak, Nona, tidak." Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tubuhnya semakin gemetar. "Nama saya Karta. Saya tinggal di pos ronda di ujung jalan sana. Saya melihat mobil Nona di sini sudah berjam-jam. Saya kira Nona sedang ada masalah, atau mungkin mobilnya mogok." Sinta tidak langsung percaya. "Saya baik-baik saja, Pak. Sebaiknya Bapak pergi. Ini bukan urusan Bapak." "Tunggu." Pak Karta menempelkan telapak tangannya yang keriput ke kaca mobil, seolah menahan Sinta agar tidak pergi. "Saya tahu rumah itu, Nona. Rumah besar itu. Saya tahu apa yang mereka tunggu." Kalimat itu menghentikan Sinta. Semua rasa lelahnya lenyap dalam sekejap. Dia menatap pria tua itu. "Apa maksud Bapak? Apa yang mereka tunggu?" Pak Karta menelan ludah. Matanya tidak pernah berhenti mengawasi kegelapan di sekeliling mereka. Dia sepertinya takut ada yang mendengar. "Tunggulah sampai tengah malam," bisiknya. "Tepat jam 12 malam. Nona akan mengetahui semuanya. Semuanya akan terungkap." Jantung Sinta berdebar lebih kencang. "Mengetahui apa? Siapa Bapak sebenarnya? Kenapa Bapak tahu ini?" "Nama saya Karta," ulangnya. "Saya bukan siapa-siapa sekarang. Tapi dulu sekali, saya adalah penjaga di rumah itu. Puluhan tahun yang lalu." Dia menatap rumah itu dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kesedihan dan ketakutan. "Saya tahu rahasia yang tersembunyi di dindingnya." Sinta terbelah. Pikirannya berpacu. Apakah pria ini orang gila yang mengigau? Atau dia adalah kunci dari semua ini? Kata-katanya tentang tengah malam terasa spesifik. Dan ketakutannya tampak terlalu nyata untuk dibuat-buat. "Kenapa Bapak memberitahu saya?" tanya Sinta, suaranya kini lebih tajam, nadanya penuh selidik. Mata Pak Karta kembali menatapnya. "Karena saya melihat Nona." Nona memandangi rumah itu. Nona terlihat seperti orang baik. Tidak seperti mereka. Dia mengarahkan dagunya ke rumah Sinta. Mereka bukan pemilik yang sah. Dan malam ini, mereka menunggu sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka ganggu. Sesuatu yang hanya keluar di tengah malam. Bulu kuduk Sinta berdiri. "Sesuatu apa?" "Tunggu saja, Nona," kata Pak Karta lagi. Dia perlahan melangkah mundur dari mobil, menjauh dari cahaya redup dashboard. "Tepat jam 12. Jangan nyalakan mesin. Jangan bersuara. Tetaplah di sini, di dalam kegelapan. Apapun yang Nona lihat, jangan bergerak." Sebelum Sinta sempat bertanya lagi, Pak Karta berbalik. Dia tidak berjalan, tapi lebih seperti bergegas dengan langkah tertatih, tubuhnya yang bungkuk menghilang dengan cepat ke dalam bayang-bayang di antara dua rumah di seberang jalan. Dalam sekejap, dia lenyap. Sinta terdiam, tangannya masih memegang kunci kontak. Dia sendirian lagi. Tapi kini, keheningan di jalan itu terasa berbeda. Tidak lagi sepi, tapi terasa penuh penantian.
Adrenalin mengalir deras di tubuhnya, mengusir semua rasa kantuk dan lelah. Dia menatap jam digital di dashboard mobilnya. Pukul 11.15 malam. 45 menit lagi menuju tengah malam. Sinta menarik tangannya dari kunci kontak. Dia mematikan semua lampu interior mobil. Dia menarik napas dalam-dalam dan bersandar di kursinya, membiarkan kegelapan di dalam mobil menyembunyikan dirinya. Dia menatap lurus ke gerbang rumahnya yang hitam dan diam. Dia teringat ponselnya. Dia memeriksanya dengan cemas. Baterainya tinggal 40%. Dia segera mengaktifkan mode hemat daya dan meredupkan layarnya. Dia membuka aplikasi CCTV. Semua layar masih hitam. Rumah itu benar-benar gelap. Kamar Ibu Mirna gelap. Kamar Ridho gelap. Ruang tamu gelap. Menit-menit terasa merangkak seperti jam. Pukul 11.30, pukul 11.45. Pukul 11.55. Jalanan di luar benar-benar mati. Tidak ada satupun mobil yang lewat. Suara jangkrik yang tadi terdengar pun seolah ikut terdiam. Seolah alam pun sedang menahan napas bersamanya. Sinta bisa mendengar detak jantungnya sendiri, berdebar-debar di telinganya. Pukul 11.58, dia menahan napas. Matanya terpaku pada gerbang besi itu. Pukul 11.59, tidak ada apa-apa. Gerbang itu tetap diam. Rumah itu tetap gelap. Sinta mulai ragu lagi. Mungkinkah Pak Karta hanya mempermainkannya? Mungkinkah dia hanya seorang kakek tua yang bingung dan menceritakan dongeng? Lalu, angka di layar ponselnya berganti. Pukul 12. Tepat di detik pertama tengah malam, Sinta menahan napasnya. Itu terjadi. Gerbang besi yang berat di depan rumahnya mulai bergerak. Gerbang itu bergeser membuka, tanpa suara decitan sedikit pun. Begitu mulus, begitu senyap, seolah diminyaki dengan sempurna. Jantung Sinta serasa berhenti berdetak. Siapa yang membukanya? Dari dalam rumah? Tapi semua lampu masih mati. Beberapa detik kemudian, dari ujung jalan, sebuah kendaraan muncul. Bukan mobil biasa. Itu adalah sebuah mobil van besar, berwarna hitam legam, dengan kaca yang begitu gelap sehingga terlihat seperti panel logam. Mobil itu melaju pelan, nyaris tanpa suara. Lampu depannya mati, hanya menggunakan lampu senja kecil yang redup. Van hitam itu berbelok dengan mulus, masuk ke halaman rumah Sinta. Van itu tidak berhenti di depan pintu utama, melainkan terus melaju ke samping, berhenti tepat di depan pintu garasi. Dan sama senyapnya seperti saat terbuka, gerbang besi itu menutup kembali di belakangnya. Sinta terpaku di kursinya. Tubuhnya kaku. Ini bukan kunjungan kerabat. Ini bukan tamu biasa. Ini adalah sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang dilakukan secara rahasia di tengah malam. Dengan tangan gemetar, Sinta segera beralih ke aplikasi CCTV di ponselnya. Dia harus melihat apa yang terjadi di dalam. Lampu di lorong lantai 1 tiba-tiba menyala. Sinta melihatnya dengan jelas. Pintu kamarnya dan Ridho terbuka. Ridho melangkah keluar. Tapi penampilannya membuat Sinta kaget. Dia tidak mengenakan piyama atau pakaian tidur. Dia sudah berpakaian lengkap, mengenakan celana panjang dan kemeja hitam lengan panjang. Wajahnya tegang, waspada, dan matanya bergerak gelisah. Ridho tidak ragu-ragu. Dia berjalan lurus ke pintu kamar Ibu Mirna. Dia tidak mengetuk seperti biasa. Dia mengetuk dengan pola khusus. 2 ketukan cepat. Tap-tap. Pintu itu langsung terbuka. Dan apa yang dilihat Sinta selanjutnya membuat darahnya terasa mendingin. Ibu Mirna melangkah keluar dari kamar. Dia berdiri tegak. Sangat tegak. Postur tubuhnya sempurna, penuh wibawa. Tidak ada lagi tubuh ringkih yang bungkuk karena sakit. Dia mengenakan gaun terusan berwarna biru tua yang elegan. Rambutnya yang biasanya dibiarkan acak-acakan di tempat tidur, kini tersanggul rapi. Wajahnya yang biasa dibuat pucat dan memelas, kini terlihat keras, tajam, dan penuh perhitungan. Matanya dingin dan waspada. Ini bukan Ibu Mirna yang lemah. Ini bukan ibu mertua yang sakit-sakitan yang dia rawat selama 3 bulan terakhir. Ini adalah orang asing. Seorang wanita kuat yang penuh otoritas, yang telah memainkan sandiwara paling sempurna. Sinta merasakan gelombang rasa mual menerpa perutnya. Dia telah dibohongi. Bukan sekadar kebohongan kecil. Ini adalah penipuan total. Ridho dan Ibu Mirna berdiri berhadapan di lorong. Mereka tidak berbicara. Mereka hanya saling mengangguk. Sebuah anggukan singkat yang menunjukkan pemahaman penuh. Ibu Mirna memimpin, berjalan menuju ruang tamu, dan Ridho mengikuti 1 langkah di belakangnya, seperti seorang ajudan yang patuh. Sinta dengan cepat mengganti tampilan kameranya ke ruang tamu. Dia melihat mereka berdua berjalan ke pintu depan.
Pintu depan terbuka. Dua pria melangkah masuk. Keduanya tinggi, tegap, dan mengenakan setelan jas hitam yang identik. Wajah mereka kaku tanpa ekspresi. Masing-masing membawa sebuah koper perak yang tampak berat. Mereka tidak terlihat seperti teman atau keluarga. Mereka terlihat profesional, dingin, dan berbahaya. Ibu Mirna menyambut mereka. Bukan dengan senyuman atau basa-basi, tapi dengan anggukan kepala yang tajam. Jelas sekali, dialah yang memegang kendali di sini. Semuanya aman? Suara Ibu Mirna terdengar melalui speaker ponsel Sinta. Jernih, kuat, dan dingin. Suara yang sama persis dengan yang didengar Sinta berbisik di ruang kerja beberapa minggu lalu. Aman, Bu. Sesuai rencana, jawab salah satu pria berjas itu. Jantung Sinta mencelos. Sesuai rencana. Perjalanan dinas palsunya. Kepergiannya. Semua itu sudah diatur. Mereka membutuhkannya pergi malam ini. Bagus. Waktu kita tidak banyak. Mari, kata Ibu Mirna tegas. Kemudian, kelompok itu, Ibu Mirna, Ridho, dan dua pria berjas, melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga Sinta. Mereka tidak duduk di ruang tamu. Mereka tidak pergi ke ruang kerja. Mereka berjalan menyusuri lorong, melewati tangga, menuju ke bagian belakang rumah. Mereka menuju perpustakaan tua. Ruangan itu adalah peninggalan almarhum ayah Ridho. Selama Sinta tinggal di sana, pintu itu selalu terkunci. Ridho pernah berkata itu untuk menjaga koleksi buku-buku tua ayahnya agar tidak rusak. Sinta tidak pernah menaruh curiga. Dia segera beralih ke kamera di lorong. Kamera itu memiliki pandangan yang jelas ke pintu perpustakaan. Mereka berempat berhenti di depan pintu kayu yang tampak berat itu. Ridho melangkah maju, mengeluarkan satu anak kunci dari sakunya, dan membuka pintu itu. Satu persatu mereka masuk ke dalam kegelapan perpustakaan. Sinta menunggu dengan cemas. Tidak ada lampu yang menyala di dalam. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Frustrasi mulai menjalari dirinya. Tapi beberapa detik kemudian, dia melihat Ibu Mirna dan Ridho melangkah keluar lagi ke lorong. Mereka berjalan cepat ke panel listrik utama yang tertanam di dinding. Ibu Mirna membuka panel itu tanpa ragu. Tangannya bergerak cepat, dan dia menurunkan satu tuas saklar utama yang besar. Lampu di lorong berkedip sekali, lalu mati. Layar di ponsel Sinta, yang menunjukkan kamera lorong dan kamera ruang tamu, berubah menjadi hitam. Tulisan, kamera offline, muncul. Tidak, desis Sinta, memukul dashboard mobil pelan. Tidak, tidak, tidak. Mereka mematikan listrik. Mereka tahu persis saklar mana yang harus diturunkan. Tapi kenapa? Sinta tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak hanya mematikan lampu. Mereka mematikan seluruh sirkuit listrik yang terhubung ke saklar itu. Sirkuit yang mencakup semua stop kontak di dinding. Kameranya. Kamera CCTV mininya yang tersambung ke stop kontak kini mati. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Dia buta. Dengan panik, dia memeriksa satu-satunya kamera yang tersisa. Kamera di pot bunga depan. Masih menyala. Sinta teringat. Saat memasangnya, dia tidak ingin mengebor dinding. Jadi, dia menyambungkan kabelnya ke sirkuit lampu taman, yang saklarnya terpisah dari rumah utama. Tapi kamera itu hanya menunjukkan halaman depan yang gelap dan van hitam yang terparkir diam. Itu tidak membantunya melihat apa yang terjadi di dalam. Sinta menatap rumahnya yang kini gelap total. Apa yang mereka lakukan di dalam sana yang mengharuskan seluruh listrik rumah dimatikan? Tiba-tiba, dia melihat sesuatu. Dari jendela samping rumah, jendela yang dia tahu adalah jendela perpustakaan, sebuah cahaya redup tiba-tiba bersinar. Cahaya itu terhalang oleh tanaman rambat yang lebat, tapi jelas ada aktivitas di dalam. Saat itulah Sinta menyadari ada seseorang di samping mobilnya lagi. Dia menoleh kaget. Pak Karta sudah berdiri di sana, wajahnya pucat pasi diterpa cahaya redup dari ponsel Sinta. Sinta menurunkan jendelanya dengan cepat, tangannya gemetar hebat. Bapak lihat? Mereka di dalam. Ada van hitam. Dan mereka mematikan listrik. Saya lihat, Nona, bisik Pak Karta, suaranya bergetar. Mereka berhasil masuk. Mereka masuk ke ruangan itu. Ruangan apa? Maksud Bapak perpustakaan? Pak Karta menggelengkan kepalanya. Matanya menatap ngeri ke arah jendela yang bercahaya redup itu. Bukan, Nona. Bukan perpustakaan. Tapi di balik perpustakaan. Darah Sinta terasa membeku. Di balik perpustakaan? Benar, kata Pak Karta. Rak buku besar di dinding sebelah barat. Itu bukan rak buku biasa. Itu adalah pintu.
Pintu rahasia. Sinta menatap kakek tua itu. Bagaimana Bapak bisa tahu semua ini? Saya sudah bilang, suara Pak Karta penuh dengan kesedihan yang mendalam. Saya penjaga lama. Saya bekerja untuk pemilik asli rumah ini. Jauh sebelum keluarga suami Nona membelinya. Jauh sebelum mereka merebutnya. Dia menunjuk dengan jari gemetar ke arah rumah. Mereka mematikan listrik karena pintu itu terhubung dengan sistem alarm kuno. Pintu itu dirancang untuk tidak bisa dibuka paksa. Satu-satunya cara membuka kuncinya tanpa memicu alarm yang tersembunyi adalah dengan mematikan seluruh aliran listrik utama ke rumah. Pak Karta menatap Sinta, matanya berkilat dalam kegelapan. Mereka tidak sedang mencari buku tua, Nona. Mereka mencari warisan. Warisan yang bukan hak mereka. Jantung Sinta serasa mencelos ke perutnya. Pintu rahasia. Kalimat itu terdengar seperti sesuatu dari film, bukan sesuatu yang ada di rumah yang dia tinggali setiap hari. Dia menatap Pak Karta. Kakek tua itu kini tidak lagi terlihat seperti orang linglung. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang mendalam dan kemarahan yang tertahan puluhan tahun. Dia terlihat seperti penjaga sebuah rahasia yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Bagaimana Bapak tahu ada pintu di sana? Bisik Sinta, suaranya nyaris tidak keluar. Karena kakek saya yang membantu membuatnya. Jawab Pak Karta, suaranya bergetar oleh emosi. Rumah ini, dia menunjuk dengan tangan yang gemetar, bukan milik keluarga suami Nona. Tidak pernah. Sinta mendengarkan, seluruh tubuhnya kaku, matanya terpaku pada sosok tua itu sementara di seberang jalan, di balik jendela perpustakaan, cahaya redup dari senter atau lampu darurat tampak bergerak-gerak. Pak Karta menarik napas panjang. Pemilik asli rumah ini adalah seorang bangsawan baik hati. Tuan Haris namanya. Beliau tidak punya anak. Kakek saya adalah kepala pelayan sekaligus orang kepercayaannya. Ayah suami Nona, Tuan Rahmat, dia adalah pengacara Tuan Haris. Orang yang paling beliau percayai untuk mengurus semua surat-surat dan asetnya. Sinta mulai mengerti. Sebuah cerita pengkhianatan klasik mulai terbentuk. Tuan Haris meninggal mendadak. Lanjut Pak Karta. Sakit jantung, kata Tuan Rahmat. Tapi kami semua curiga. Terlalu mendadak. Tuan Haris sangat sehat. Seminggu setelah pemakaman, Tuan Rahmat menunjukkan surat wasiat. Surat itu menyatakan Tuan Haris menyerahkan seluruh asetnya, termasuk rumah ini, kepadanya. Kakek saya tahu itu bohong. Tuan Haris sudah berjanji akan menyerahkan rumah ini untuk dijadikan panti asuhan. Pak Karta menunduk. Tapi kami orang kecil, Nona. Siapa yang akan percaya pada kami melawan pengacara licik? Tuan Rahmat mengusir kakek saya dan semua pelayan lama. Ayah saya juga dipecat dari pekerjaannya sebagai tukang kebun. Keluarga suami Nona mengambil alih rumah ini. Mereka adalah pencuri. Lalu ruang rahasia itu, tanya Sinta. Tuan Haris membuatnya setelah merasa ada yang tidak beres dengan Tuan Rahmat. Beliau merasa terancam. Ruangan itu, Pak Karta menelan ludah, adalah brankas terakhirnya. Bukan hanya untuk menyimpan harta. Memang, di dalamnya ada emas, perhiasan, peninggalan keluarga. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Mata Pak Karta menatap tajam ke arah Sinta. Di dalam brankas itu tersimpan surat wasiat yang asli. Surat wasiat yang sebenarnya. Dan semua bukti penipuan yang dilakukan Ayah Ridho. Tuan Haris menyimpannya di sana, menunggu waktu yang tepat untuk membongkarnya. Sinta merasa mual. Jadi, suaminya, Ridho, tahu semua ini? Dia tahu bahwa dia hidup dalam kemewahan hasil kejahatan? Dan Ibu Mirna, wanita itu bukan hanya pura-pura sakit. Dia adalah dalang yang melanjutkan kejahatan suaminya. Mereka bukan sekadar pembohong, mereka adalah penipu. Tapi kenapa malam ini? Tanya Sinta. Kenapa mereka menunggu sampai sekarang? Legenda, bisik Pak Karta. Kakek saya bilang, Tuan Haris sangat percaya pada perhitungan kuno. Brankas itu tidak bisa dibuka paksa. Kuncinya sangat rumit, dan mekanismenya hanya akan melunak pada tanggal tertentu, di jam tertentu, saat konstelasi bintang berada di posisi yang tepat. Hanya setahun sekali. Kakek saya bilang, itu adalah malam ini. Semuanya masuk akal. Pria berjas itu. Mereka bukan teman. Mereka adalah ahli. Ahli pembuka brankas. Ibu Mirna dan Ridho telah merencanakan ini. Mereka menunggu malam ini. Dan mereka membutuhkan Sinta pergi agar mereka bisa leluasa membongkar warisan curian itu. Botol kecil tak berlabel di laci Sinta. Pikiran itu kembali menghantamnya. Apa isinya? Apakah itu racun pelan? Apakah mereka berencana menyingkirkannya jika dia mulai curiga?
Cahaya di jendela perpustakaan tiba-tiba padam. Sinta dan Pak Karta sama-sama menahan napas. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Kemudian, lampu di lorong menyala kembali. Diikuti oleh lampu ruang tamu. Saklar utama sudah dinaikkan. Sinta segera memeriksa ponselnya. Kamera CCTV di lorong dan ruang tamu kembali menyala. Online. Dia melihatnya. Pintu perpustakaan tertutup. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Kemudian, dia melihat mereka. Ibu Mirna, Ridho, dan dua pria berjas itu berjalan keluar dari pintu depan. Ibu Mirna berjalan paling depan, dagunya terangkat. Wajahnya tidak menunjukkan kelegaan atau kegembiraan. Wajahnya justru tegang. Keras. Para pria berjas itu membawa koper perak mereka. Ibu Mirna menyerahkan sebuah amplop tebal kepada salah satu dari mereka. Pembayaran. Van hitam itu menyala. Kali ini lampunya menyala terang. Gerbang besi terbuka, dan van itu meluncur keluar, berbelok ke jalan raya, dan menghilang di telan malam. Ibu Mirna dan Ridho berdiri sejenak di teras. Ini lebih rumit dari yang kita duga. Suara Ibu Mirna terdengar jelas oleh Sinta dari kamera di pot bunga. Setidaknya kita berhasil membukanya. Bu, jawab Ridho. Kita tahu apa isinya. Itu sudah langkah besar. Langkah besar tidak cukup, Ridho. Bentak Ibu Mirna, suaranya tajam dan dingin. Kita gagal membuka brankas utamanya. Kunci itu, kita butuh kunci kedua. Ahli tadi bilang sistemnya ganda. Mereka hanya berhasil membuka lapisan pertama. Surat wasiat itu pasti ada di brankas kedua. Sinta membeku. Jadi mereka belum berhasil. Tapi perhiasan dan emas batangan dari brankas pertama sudah cukup untuk membayar hutang kita. Bu, kata Ridho, mencoba menenangkan. Hutang? Ibu Mirna tertawa sinis. Kamu pikir ini semua hanya tentang hutang? Ini tentang mengamankan apa yang menjadi milik kita. Selama surat wasiat asli itu masih ada, kita semua bisa berakhir di penjara. Ayahmu sudah bekerja keras untuk ini. Aku tidak akan membiarkan semuanya sia-sia hanya karena sepotong kertas. Ibu Mirna berbalik, menatap Ridho dengan tajam. Kita harus temukan kunci kedua itu. Pasti ada di suatu tempat di rumah ini. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Pintu depan tertutup. Lampu-lampu kembali padam, satu persatu. Rumah itu kembali gelap. Seolah tidak ada apa-apa. Sinta terduduk lemas di kursi mobil. Kepalanya pusing. Jadi suaminya dan ibu mertuanya adalah penjahat. Mereka terlilit hutang, dan mereka mencoba merampok warisan yang bukan milik mereka untuk menutupi hutang itu, sekaligus menghancurkan bukti kejahatan keluarga mereka. Dia menoleh ke Pak Karta. Kakek tua itu menangis tanpa suara. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Mereka penjahat, isaknya pelan. Mereka menodai rumah Tuan Haris. Sinta merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Rasa takutnya hilang, tergantikan oleh kemarahan yang dingin. Dia bukan lagi korban yang bingung. Dia adalah saksi. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu kebenaran dari kedua sisi. Dia menatap rumahnya. Itu bukan lagi rumahnya. Itu adalah tempat kejadian perkara. Pak, kata Sinta, suaranya kini mantap dan dingin. Saya tidak bisa hanya diam di sini. Saya harus kembali ke dalam rumah itu. Mata Pak Karta membelalak. Nona, jangan. Berbahaya. Mereka orang-orang nekat. Saya tahu, kata Sinta. Tapi mereka belum selesai. Mereka mencari kunci kedua. Dan saya satu-satunya yang bisa menghentikan mereka dari dalam. Saya istri Ridho. Saya menantu Ibu Mirna. Mereka tidak akan curiga pada saya. Sinta menyalakan mesin mobil sewaan itu. Pak Karta, saya butuh bantuan Bapak. Bapak adalah saksi sejarah. Saya adalah saksi mata. Kita harus bekerja sama. Dia menatap Pak Karta. Pulanglah, Pak. Jaga diri Bapak. Saya akan menghubungi Bapak. Jangan khawatirkan saya. Mulai malam ini, saya akan memainkan permainan mereka. Sinta tidak langsung kembali. Dia mengemudikan mobil sewaan itu menjauh dari kompleks perumahannya, menuju basement ruko tempat mobil aslinya terparkir. Dia perlu waktu untuk berpikir, untuk menyusun rencananya. Waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi. Langit akan segera terang. Dia duduk di dalam mobilnya yang gelap di ruko itu, memutar ulang semua kejadian malam ini. Kebohongan Ibu Mirna. Kepatuhan Ridho yang buta. Van hitam. Para ahli brankas. Pintu rahasia. Dan yang paling penting, mereka gagal. Mereka mencari kunci kedua. Sinta menyentuh hijabnya.
Dia harus kembali ke rumah itu, tapi bukan sebagai Sinta yang ketakutan. Dia harus kembali sebagai Sinta yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Sinta yang lugu, yang kelelahan karena perjalanan dinas yang dibatalkan. Dia harus menjadi aktris yang lebih baik daripada Ibu Mirna. Permainan ganda. Itulah satu-satunya cara. Dia akan berpura-pura menjadi istri dan menantu yang patuh, sambil diam-diam mencari bukti dan mencari tahu di mana kunci kedua itu berada. Dia harus menemukan kunci itu sebelum mereka menemukannya. Pukul 5 pagi, Sinta mengemudikan mobil aslinya kembali ke rumah. Dia memastikan penampilannya tampak berantakan. Dia sengaja tidak merapikan hijabnya, membiarkan wajahnya terlihat kuyu dan lelah. Dia bahkan menyemprotkan sedikit air dari botol minum ke pelipisnya, agar terlihat seperti berkeringat. Dia memarkir mobilnya di halaman. Jantungnya berdebar kencang, tapi kali ini bukan karena takut. Ini karena adrenalin. Dia membuka pintu depan dengan kuncinya sendiri. Perlahan. Suasana di dalam rumah sepi. Dia melangkah masuk, menyeret kopernya di lantai, sengaja menimbulkan suara. "Mas? Bu? Assalamualaikum." Panggilnya, suaranya dibuat serak dan lelah. Lampu kamar Ridho langsung menyala. Beberapa detik kemudian, Ridho keluar dari kamar. Dia hanya memakai kaos dan celana pendek. Matanya membelalak kaget saat melihat Sinta. Itu bukan ekspresi lega. Itu ekspresi syok. Kaget yang tidak menyenangkan. Persis seperti yang Sinta duga. "Sinta? Kamu kok pulang?" tanya Ridho, suaranya gagap. Dia cepat-cepat berjalan menghampiri Sinta, tapi gerakannya kaku. "Proyeknya ditunda, Mas," keluh Sinta. Dia menjatuhkan tas tangannya ke lantai dan memijat pelipisnya. "Ada masalah besar di kantor pusat. Rapatnya dibatalkan mendadak. Aku capek sekali di jalan. Aku berangkat subuh tadi, sampai di sana, rapatnya dibatalkan, aku langsung putar balik. Maaf tidak sempat telepon, ponselku mati." Dia sengaja mematikan ponselnya 1 jam terakhir. Ridho tampak bingung. Dia jelas tidak menduga kepulangan Sinta secepat ini. "Ya ampun, kasihan sekali kamu." "Ya sudah, istirahat," katanya, mencoba tersenyum, tapi senyum itu terlihat dipaksakan. "Ibu bagaimana?" tanya Sinta, mulai memainkan perannya. Ibu masih tidur. Semalam beliau agak rewel, tidurnya tidak nyenyak." Bohong Ridho. Tepat saat itu, pintu kamar Ibu Mirna terbuka. Wanita itu berdiri di ambang pintu, bersandar di kusen, mengenakan daster tidurnya. Wajahnya pucat pasi. Tapi Sinta tahu, pucatnya Ibu Mirna kali ini bukan akting. Itu adalah pucat karena terkejut. "Sinta? Nak? Kamu sudah pulang?" Suara Ibu Mirna terdengar lemah, tapi matanya menatap Sinta dengan tajam, penuh selidik. "Iya, Bu. Maaf, Sinta pulang cepat. Perjalanannya batal," kata Sinta, mendekati ibu mertuanya dan meraih tangannya. Tangan itu dingin. "Ibu tidak apa-apa?" kata Mas Ridho. "Semalam ibu rewel." Ibu Mirna langsung berubah. Detik itu juga, tatapan tajamnya hilang, digantikan oleh ekspresi lemah dan sakit yang sudah sangat Sinta kenal. Dia terbatuk pelan. "Iya, Nak. Entah kenapa, dada ibu sesak sekali semalam. Ibu kangen kamu mungkin," katanya lirih. Sinta hampir tertawa. Akting yang luar biasa. Ibu Mirna kembali ke perannya dalam sekejap mata. "Ya sudah, Sinta ke kamar dulu, ya. Mau bersih-bersih dan sholat subuh. Nanti Sinta buatkan sarapan untuk ibu," kata Sinta lembut. "Tidak usah, Nak. Kamu istirahat saja. Biar Mas yang pesan makanan nanti," sela Ridho cepat. "Tidak apa-apa, Mas. Sudah tugasku," jawab Sinta sambil tersenyum. Dia menyeret kopernya ke kamar. Begitu pintu tertutup, Sinta bersandar di baliknya. Dia mengatur napasnya. Bagian pertama berhasil. Mereka tidak curiga. Mereka percaya dia baru saja kembali. Setelah mandi dan sholat, Sinta kembali ke mode investigasi. Dia pergi ke dapur untuk membuat bubur. Matanya bergerak liar, mencari kejanggalan sekecil apapun. Dia pergi ke lorong belakang, pura-pura mengambil lab di gudang. Dia berhenti di depan pintu perpustakaan. Terkunci rapat. Seperti biasa. Tapi saat Sinta menunduk, dia melihatnya. Sesuatu yang akan terlewatkan oleh siapapun yang tidak mencari. Di celah sempit di bawah pintu, ada sebutir kecil, serpihan karat. Dan di lantai kayu di depannya, ada goresan baru yang sangat tipis, seolah-olah sesuatu yang berat telah digeser di atasnya. Mereka telah menggeser rak buku itu. Sinta melanjutkan harinya seperti biasa.
Dia menyuapi Ibu Mirna bubur di kamar. Saat itulah dia melihatnya untuk pertama kali. Benda itu tergantung di leher Ibu Mirna. Sebuah kalung. Tapi bukan kalung biasa. Rantainya emas tua, tapi liontinnya adalah sebuah benda logam yang rumit, berbentuk seperti silinder kecil berukir. Itu terlihat kuno. Itu tidak terlihat seperti perhiasan. Itu terlihat seperti kunci. Kalung baru, Bu? Tanya Sinta, suaranya dibuat santai sambil mengaduk bubur. Mata Ibu Mirna langsung menatapnya tajam. Tangannya refleks memegang liontin itu, menutupinya dari pandangan Sinta. Oh, ini peninggalan almarhum suami Ibu. Sudah lama Ibu simpan. Baru ingin Ibu pakai lagi, jawabnya. Bohong. Sinta belum pernah melihat benda itu seumur hidupnya tinggal di rumah ini. Itu pasti berasal dari brankas lapisan pertama yang mereka buka semalam. Itu pasti kunci kedua yang mereka cari. Ironisnya, mereka sudah menemukannya, tapi mereka belum menyadarinya. Mereka pikir itu hanya liontin. Sinta tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus mendapatkan foto benda itu. Dia harus menunjukkannya pada Pak Karta. Pak Karta pasti tahu apa itu. Tapi Ibu Mirna memeganginya seolah itu adalah nyawanya. Dia tidak melepaskannya. Sinta harus mencari cara agar Ibu Mirna melepaskan kalung itu. Sore harinya, Sinta masuk ke kamar Ibu Mirna untuk memberikan obat. Ibu Mirna sedang setengah tertidur. Kalung itu masih ada di lehernya. Sinta membawa segelas air putih dan obat di piring kecil. Sambil berjalan menuju tempat tidur, Sinta pura-pura tersandung karpet kecil di lantai. Aduh, pekiknya. Sinta sengaja menumpahkan segelas penuh air itu tepat ke dada Ibu Mirna. Astaga! Sinta! Teriak Ibu Mirna, kaget dan marah, langsung terbangun. Seluruh daster di bagian dadanya basah kuyup. Kalung itu juga basah. Ya ampun, Bu, maaf. Tadi Sinta tersandung. Sinta panik, tapi itu semua akting. Basah semua ini, dingin, keluh Ibu Mirna, jelas sekali kesal. Dia berusaha mengeringkan kalung itu dengan tangannya. Sini, Bu, biar Sinta bantu. Bajunya harus diganti, Bu. Nanti Ibu masuk angin, kata Sinta. Sinta membantu Ibu Mirna duduk. Kalungnya juga basah, Bu. Nanti berkarat. Sini Sinta lepaskan dulu, biar Sinta keringkan. Ibu Mirna ragu-ragu sejenak. Matanya menatap Sinta penuh selidik. Biar Sinta pakai kain kering. Bu, sayangkan kalau peninggalan almarhum jadi rusak. Bujuk Sinta dengan suara paling tulus yang bisa dia kumpulkan. Akhirnya, Ibu Mirna mengalah. Dengan enggan, dia melepaskan kaitan kalung itu dari lehernya dan menyerahkannya kepada Sinta. Awas, jangan sampai hilang. Keringkan saja di meja rias. Jantung Sinta berdebar. Dia mengambil kalung itu. Berat. Jauh lebih berat dari yang terlihat. Baik, Bu. Sinta ambilkan baju ganti dulu. Sinta meletakkan kalung itu di atas meja rias Ibu Mirna. Saat Ibu Mirna sibuk mengeringkan badannya dengan handuk dan Rido sedang tidak ada di kamar, Sinta dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Dia membuka kamera. Tangannya sedikit gemetar. Dia mengambil beberapa foto liontin kunci itu dari berbagai sudut, memastikan setiap ukiran dan detailnya tertangkap jelas. Jantung Sinta berdebar kencang. Suaranya terasa memekakan telinga di dalam dadanya sendiri. Dia baru saja mengambil foto-foto itu. Ponselnya terasa berat di sakunya. Ibu Mirna masih di kamar mandi. Suaranya mengomel pelan karena bajunya yang basah. Sinta tahu dia hanya punya beberapa detik. Dia meletakkan kembali ponselnya, mengambil kain lap kering yang bersih, dan dengan sangat hati-hati, dia mengeringkan liontin kunci yang rumit itu. Dia tidak berani menggosoknya, hanya menekannya dengan lembut. Benda itu terasa dingin dan berat, menyimpan rahasia puluhan tahun. Dia meletakkannya kembali dengan hati-hati di atas meja rias, tepat di tempat Ibu Mirna meninggalkannya. Sinta, di mana bajuku? Suara Ibu Mirna terdengar dari kamar mandi. Sebentar, Bu, sahut Sinta. Dia bergegas mengambil daster bersih dari lemari, berusaha menenangkan napasnya yang memburu. Ketika Ibu Mirna keluar, Sinta membantunya memakai baju. Mata wanita tua itu langsung melirik ke meja rias, memastikan kalung itu masih ada di sana. Melihatnya aman, dia tampak sedikit rileks. Setelah Sinta selesai membantunya, Ibu Mirna segera mengambil kalung itu, mengeringkannya sekali lagi dengan ujung dasternya, dan langsung memakainya kembali di lehernya. Dia memegangnya erat sejenak. Sinta menyaksikannya dalam diam. Dia tidak salah. Benda itu sangat penting. Ibu Mirna tidak akan melepaskannya lagi.
Sinta tahu apa langkah selanjutnya. Dia harus menunjukkan foto-foto ini kepada Pak Karta. Dia harus pergi dari rumah. Bu, obat tetes mata ibu habis, kata Sinta tiba-tiba, setelah Ibu Mirna kembali berbaring. Sinta sekalian belikan kapas dan perlengkapan mandi kita. Ya, tadi Sinta lihat sabun juga sudah mau habis. Ibu Mirna menatapnya. Tidak usah. Nanti saja suruh Ridho. Tidak apa-apa, Bu. Sinta sekalian mau cari angin sebentar. Pusing sekali rasanya habis perjalanan batal tadi, kata Sinta, memijat pelipisnya, melanjutkan aktingnya. Sekalian Sinta mau beli bubur ayam di depan. Nanti Sinta bawakan untuk ibu juga. Ibu Mirna tampak berpikir sejenak. Mungkin dia merasa lebih aman jika Sinta berada di luar rumah. Ya sudah. Jangan lama-lama, katanya singkat. Sinta segera mengambil tasnya dan pergi. Dia tidak pergi ke apotek atau tukang bubur. Dia mengendarai mobilnya dengan cepat ke pos ronda di ujung jalan yang disebutkan Pak Karta. Pos itu sepi. Sinta menunggu dengan gelisah. Dia tidak tahu di mana Pak Karta tinggal. Dia memutuskan untuk berkeliling kompleks perumahan tua di belakang pos ronda itu, berharap bisa menemukannya. Setelah hampir 15 menit berkeliling tanpa hasil, Sinta hampir putus asa. Saat itulah dia melihatnya. Pak Karta sedang duduk sendirian di bangku taman kecil yang tersembunyi, memandangi danau buatan yang kotor. Sinta segera memarkir mobilnya dan menghampirinya. Pak Karta, panggil Sinta pelan. Kakek tua itu terkejut. Nona? Kenapa Nona di sini? Berbahaya jika mereka melihat Nona bersama saya. Saya tidak punya banyak waktu, Pak, kata Sinta cepat, duduk di sebelahnya. Dia memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Pak, saya berhasil masuk. Mereka percaya saya baru pulang. Syukurlah, bisik Pak Karta. Pak, lihat ini. Sinta mengeluarkan ponselnya. Dia membuka galeri dan menunjukkan foto liontin itu. Semalam, setelah para ahli itu pergi, mereka bilang mereka gagal membuka brankas kedua. Mereka butuh kunci kedua. Pagi ini, saya melihat Ibu Mirna memakai ini. Dia bilang ini peninggalan suaminya. Tapi saya tidak pernah melihatnya. Apa ini? Pak Karta mencondongkan tubuhnya. Matanya yang tua menyipit, menatap layar ponsel Sinta. Awalnya dia diam. Lalu, tangannya mulai gemetar. Jauh lebih hebat dari gemetarnya semalam. Dia meraih ponsel Sinta dengan kedua tangannya, mendekatkan layar itu ke wajahnya. Napasnya tertahan. Ini dia, bisiknya, suaranya pecah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ya Tuhan, setelah sekian puluh tahun. Itu kuncinya, Pak, desak Sinta. Bukan sekadar kunci, Nona, kata Pak Karta, suaranya bergetar hebat. Ini adalah kunci induk. Kakek saya pernah menggambarkannya. Tuan Haris memesannya dari seorang pandai besi ahli di negeri seberang. Ini bukan hanya membuka lubang kunci. Lihat ukiran-ukiran ini. Pak Karta menunjuk alur-alur rumit di foto itu. Ini adalah kombinasi. Kunci ini harus dimasukkan, diputar setengah, ditarik sedikit, didorong lagi dengan pola tertentu. Hanya pemiliknya yang tahu urutannya. Mereka menemukannya di brankas pertama. Jadi mereka sudah memegang kuncinya, tapi mereka tidak tahu kalau itu adalah kuncinya, tanya Sinta. Tepat, seru Pak Karta pelan. Mereka pikir itu hanya liontin. Peninggalan. Tapi mereka akan segera tahu. Para ahli brankas itu, jika mereka melihat benda ini, mereka akan langsung mengenalinya. Kita tidak punya waktu, Nona. Sinta merasa panik. Apa yang harus saya lakukan? Pak, saya tidak bisa mengambilnya. Ibu Mirna tidak pernah melepaskannya dari lehernya. Saya hanya bisa mengambil foto tadi karena saya sengaja menumpahkan air padanya. Pak Karta berpikir keras, jemarinya meremas-remas bangku kayu di bawahnya. Nona harus mengambilnya lagi. Tapi Nona tidak bisa menyimpannya. Jika hilang, mereka akan tahu Nona pelakunya. Mereka akan mengunci rumah itu dan Nona akan dalam bahaya besar. Lalu bagaimana? Duplikat, kata Pak Karta tiba-tiba. Kita harus membuat duplikatnya. Duplikat? Benda serumit ini? Di mana? Saya kenal seseorang, kata Pak Karta. Seorang ahli kunci tua di pasar barang antik. Dia berhutang budi pada keluarga saya. Dia bisa membuat tiruan dari apa saja. Tapi dia butuh waktu. Setidaknya, 3-4 jam. Dan dia butuh benda aslinya. Foto saja tidak cukup. 3-4 jam. Sinta harus mencuri kunci itu dari leher Ibu Mirna, membawanya keluar rumah,
membuat duplikatnya, dan mengembalikannya ke leher Ibu Mirna tanpa wanita itu sadari. Itu mustahil. Bagaimana caranya? Desis Sinta putus asa. Nona harus membuatnya tidur, kata Pak Karta. Tidur sangat pulas. Tidur yang tidak akan terusik selama berjam-jam. Sinta teringat sesuatu. Dia menatap Pak Karta. Obat tidur. Ibu Mirna punya resep obat tidur dosis tinggi dari dokter. Dia seharusnya meminumnya setiap malam agar bisa tenang, tapi dia tidak pernah meminumnya. Dia hanya pura-pura. Botolnya masih ada di laci. Mata Pak Karta berkilat. Lakukan, Nona. Berikan obat itu padanya malam ini. Pastikan dia tertidur lelap. Lalu bawa kuncinya kepada saya. Saya akan menunggu Nona di taman ini tepat jam 1 malam. Saya akan membawa Nona ke ahli kunci itu. Rencana itu gila, berisiko tinggi. Tapi itu satu-satunya kesempatan mereka. Sinta mengangguk. Saya akan lakukan. Sinta kembali ke rumah, mampir di apotek dan tukang bubur untuk menutupi kepergiannya. Dia memberikan obat dan bubur itu kepada Ibu Mirna, bersikap senormal mungkin. Sisa hari itu terasa seperti siksaan. Sinta memasak, membersihkan rumah, sementara jantungnya berdebar kencang memikirkan rencana malam nanti. Dia juga harus memastikan Ridho tidak curiga. Malam harinya, Sinta membuatkan teh herbal khusus untuk Ibu Mirna. Teh kamomil, Bu. Biar tidur Ibu nyenyak, katanya lembut. Dia membawa teh itu ke kamar Ibu Mirna. Ridho sedang di ruang kerja, sibuk di depan komputernya. Ini adalah kesempatannya. Ibu Mirna mengambil cangkir itu. Terima kasih, Nak. Obat tidur Ibu sekalian? Tanya Sinta, sambil membuka laci meja nakas. Dia mengambil botol obat tidur itu. Tangannya gemetar saat menuangkan 2 butir pil, dosis yang biasa tertera di resep, ke telapak tangannya. Ibu Mirna menatap pil itu. Ya, katanya pelan. Sinta memberikan pil dan segelas air. Ibu Mirna meminumnya. Sinta menahan napas. Dia baru saja membius ibu mertuanya. 1 jam berlalu. Sinta memeriksa Ibu Mirna. Wanita itu sudah tertidur. Tapi apakah sudah cukup lelap? Sinta menunggu 1 jam lagi. Pukul 11 malam, dia masuk lagi. Dia mengguncang bahu Ibu Mirna sedikit. Bu. Tidak ada jawaban. Hanya dengkuran pelan dan teratur. Ibu Mirna sudah tidur sangat lelap. Sinta menoleh ke pintu. Kamar Ridho masih menyala lampunya. Dia harus menunggu Ridho tidur juga. Pukul 12:30 malam. Lampu kamar Ridho akhirnya padam. Seluruh rumah gelap. Sekarang, Sinta berjingkat masuk ke kamar Ibu Mirna. Dia menyalakan lampu tidur kecil. Jantungnya berdebar di tenggorokan. Dia mendekati tempat tidur. Kalung itu ada di sana, berkilauan samar di leher Ibu Mirna. Tangan Sinta gemetar hebat. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh rantai dingin itu. Dia mencari kaitannya. Jari-jarinya terasa kaku. Dia kesulitan membukanya. Dia menarik napas, mencoba tenang. Akhirnya, setelah terasa seperti selamanya, kaitan itu terbuka. Dia perlahan menarik kalung itu dari leher Ibu Mirna. Dia berhasil. Kunci itu ada di tangannya. Dia menggenggamnya erat. Dia berbalik untuk pergi, berjingkat keluar dari kamar. Dia harus bergegas menemui Pak Karta. Dia melangkah keluar ke lorong yang gelap, menutup pintu di belakangnya sepelan mungkin. Saat dia berbalik badan, jantungnya serasa berhenti. Di ujung lorong, bersandar di pintu kamarnya, berdiri Ridho. Dia tidak tidur. Dia menatap Sinta dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca dalam kegelapan. Mata mereka bertemu. Ridho menatap lurus ke tangan Sinta yang terkepal. Sinta, suaranya pelan, tapi terdengar seperti ledakan di keheningan malam. Apa yang kamu lakukan dengan kalung ibu? Waktu seolah berhenti. Sinta membeku di tempatnya. Lorong yang gelap itu terasa menyempit, dan satu-satunya suara adalah detak jantungnya sendiri yang berdebar panik. Kunci itu terasa panas membara di telapak tangannya yang berkeringat. Dia tertangkap basah. Seluruh rencana yang telah dia susun dengan susah payah hancur berantakan dalam sekejap. Ridho mendorong tubuhnya dari kusen pintu. Dia tidak berteriak. Dia tidak terlihat marah. Dia terlihat kalah. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan yang dalam. Dia melangkah perlahan mendekati Sinta. Matanya tidak pernah lepas dari tangan Sinta yang terkepal. Sinta, aku tanya sekali lagi. Suara Ridho bergetar. Kenapa kamu mengambil kalung itu? Sinta tahu dia tidak bisa berbohong. Tidak lagi. Aktingnya sebagai istri yang lugu sudah berakhir. Dia harus mengambil risiko.
Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia memutuskan untuk memainkan kartu yang dia miliki. Setengah kebenaran. Dia membuka kepalan tangannya, memperlihatkan liontin kunci itu. Aku tahu, Do, katanya, suaranya lebih mantap dari yang dia duga. Tahu apa? Tanya Ridho, suaranya tegang. Aku tahu semuanya, kata Sinta, menatap lurus ke mata suaminya. Aku tahu ibu tidak sakit. Aku tahu kalian berdua berbohong padaku. Aku tahu tentang van hitam yang datang tengah malam. Dan aku tahu kalian masuk ke perpustakaan. Aku tahu kalian mencari sesuatu di balik rak buku. Wajah Ridho kehilangan semua warnanya. Dia tampak seperti baru saja ditinju. Bagaimana kamu? Aku tidak pernah pergi keluar kota, Sinta mengaku. Aku pura-pura pergi. Aku kembali malam itu. Aku parkir di seberang jalan. Aku melihat semuanya, Ridho. Aku melihat ibu berjalan tegap. Aku melihat dia menyambut pria-pria berjas itu. Aku melihat kalian mematikan listrik dan masuk ke ruang rahasia itu. Ridho tersentak mundur seolah Sinta telah menamparnya. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding, kedua tangannya menutupi wajahnya. Dia mulai terisak. Bukan isakan keras, tapi isakan tertahan yang penuh keputusasaan. Ini adalah reaksi yang tidak diduga Sinta. Dia mengira Ridho akan marah, akan menyangkal, akan mengancamnya. Tapi dia justru hancur. Kamu tidak mengerti, Sin. Kamu tidak mengerti, isak Ridho dari balik telapak tangannya. Kalau begitu jelaskan padaku. Tuntut Sinta, kemarahannya yang telah lama terpendam kini meluap. Jelaskan kenapa suamiku dan ibu mertuaku membohongiku selama berbulan-bulan. Jelaskan kenapa kalian bersandiwara di rumah kalian sendiri. Apa yang kalian cari di sana? Harta? Ridho akhirnya menurunkan tangannya. Matanya merah dan basah. Harta ya. Tapi bukan hanya itu. Dia menatap Sinta dengan tatapan memohon. Kami terdesak, Sinta. Kami dalam masalah besar. Sinta menunggu, masih mencengkeram kunci itu. Ini semua karena ibu, bisik Ridho. Setelah ayah meninggal, ibu mengambil alih semua keuangan. Dia melakukan investasi bodoh. Dia menginvestasikan hampir semua peninggalan ayah ke bisnis yang ternyata penipuan. Semuanya hilang, Sinta. Hilang. Sinta terdiam, kaget dengan pengakuan itu. Tapi itu belum semuanya, lanjut Ridho, suaranya semakin putus asa. Untuk menutupi kerugian itu, dia meminjam uang. Bukan dari bank. Dia meminjam dari orang yang salah. Rentenir. Jumlahnya sangat besar. Dan bunganya terus berjalan. Mereka mengancam kami, Sinta. Mereka mengancam akan mengambil rumah ini. Mereka mengancam akan menyakiti kita. Sebuah gambaran baru yang mengerikan terbentuk. Jadi, akting sakit Ibu Mirna bukan hanya untuk menipu Sinta, tapi mungkin juga untuk menghindari para penagih hutang? Warisan di ruang rahasia itu adalah satu-satunya jalan keluar kami, kata Ridho. Ayah pernah bercerita tentang itu. Sebuah legenda keluarga, katanya. Ibu yakin itu bisa menyelamatkan kami. Membayar semua hutang dan mengembalikan nama baik keluarga. Jadi kalian menipuku, mempertaruhkan keselamatanku hanya demi uang? Tanya Sinta, suaranya dingin. Bukan begitu. Ridho melangkah maju, meraih tangan Sinta, tangan yang tidak memegang kunci. Aku takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ibu yang merencanakan semuanya. Sandiwara sakitnya. Rencana perjalanan dinasmu. Semuanya. Aku hanya ikut saja. Aku tidak ingin kehilanganmu, Sinta. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan rumah ini. Ridho adalah pria yang lemah. Sinta melihatnya dengan jelas sekarang. Dia adalah anak laki-laki yang bersembunyi di balik ibunya yang dominan, terlalu pengecut untuk mengambil sikap. Dia terjebak di antara keserakahan ibunya dan ketakutannya sendiri. Dan Sinta melihat kesempatannya. Dia melunakkan ekspresinya. Dia berpura-pura luluh. Do, kenapa kamu tidak pernah cerita padaku? Tanyanya, suaranya kini pura-pura terluka. Aku istrimu. Kita seharusnya menghadapi ini bersama. Ridho menatapnya dengan secercah harapan. Aku mau, Sinta. Tapi ibu melarangku. Dia bilang kamu tidak akan mengerti. Dia bilang kamu akan meninggalkan aku jika tahu kita bangkrut. Aku tidak akan meninggalkanmu karena uang. Mas, kata Sinta pelan, memainkan perannya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Ridho. Tapi aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Maafkan aku, Sinta. Maafkan aku, isak Ridho, memeluk Sinta erat.
Sinta membiarkan Ridho memeluknya, sementara matanya tetap terbuka, menatap lorong gelap di belakang suaminya. Tangannya masih menggenggam kunci itu erat-erat. Kita harus selesaikan ini, bisik Sinta di telinga Ridho. Kita harus dapatkan apapun yang ada di dalam sana, bayar hutang-hutang itu, dan kita pergi dari sini. Pergi dari ibu. Memulai hidup baru. Hanya kita berdua. Ridho melepaskan pelukannya. Dia menatap Sinta, matanya penuh kelegaan. Kamu mau membantuku? Aku mau membantu kita, koreksi Sinta. Aku tidak mau terlibat dalam rencana ibu lagi. Ini harus menjadi rencana kita. Ridho mengangguk dengan antusias. Ya, rencana kita. Dia tampak sangat lega karena tidak harus menanggung beban ini sendirian lagi. Sinta melihat ke kunci di tangannya. Jadi, kamu tahu ini kuncinya? Ridho mengangguk. Aku curiga. Ibu pikir itu hanya liontin. Tapi setelah ahli brankas itu pergi, aku diam-diam memotretnya saat ibu mandi. Aku mengirimkan fotonya ke ahli itu tadi siang. Mereka baru saja meneleponku kembali. Jantung Sinta berdebar. Apa kata mereka? Ridho tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum licik yang membuat Sinta mual. Mereka bilang, 100% itu kuncinya. Kunci utamanya. Mereka bilang dengan benda ini, mereka bisa membuka brankas kedua dalam hitungan menit. Ridho memegang kedua bahu Sinta. Wajahnya kini penuh semangat yang baru. Dan inilah bagian terbaiknya. Sinta, katanya, suaranya bersemangat. Aku sudah mengaturnya. Ibu menyuruh mereka datang lusa. Tapi aku menelepon mereka kembali setelah ibu tidur. Aku bilang pada mereka untuk datang malam ini. Mata Sinta membelalak. Malam ini? Sekarang? Ya, kata Ridho. Mereka sedang dalam perjalanan. Seharusnya mereka sampai di sini 1 jam lagi. Aku berjanji akan membayar mereka 2 kali lipat jika mereka mau bekerja untukku, bukan untuk ibu. Rencanaku adalah mengambil kunci ini saat ibu tidur, sama sepertimu. Dia tertawa pelan. Ternyata kita punya pikiran yang sama. Kita akan masuk ke sana, ambil semuanya, dan saat ibu bangun besok pagi, kita sudah pergi. Kita bayar hutang, dan sisa uangnya milik kita, Sinta. Kita berdua. Sinta menatap suaminya. Dia bukan hanya lemah. Dia juga pengkhianat. Dia berencana mengkhianati ibunya sendiri demi uang. Sinta harus berpikir cepat. Pak Karta sedang menunggunya di taman. Rencana membuat duplikat sudah gagal. Ahli brankas akan segera datang. Dia tidak punya pilihan. Dia harus masuk ke ruang rahasia itu. Malam ini, bersama Ridho. Baik, Mas, kata Sinta, memasang ekspresi tekad. Aku ikut denganmu. Kita selesaikan ini malam ini juga. Sebelum mereka datang. Bukan, kata Ridho, senyumnya semakin lebar. Kita akan membukanya bersama mereka. Kita butuh keahlian mereka untuk brankas itu. Tapi kita akan pastikan, begitu terbuka, kitalah yang memegang kendali. Bukan ibu. Sinta menatap suaminya. Pria yang telah membohonginya berbulan-bulan itu kini berdiri di hadapannya, menawarkan sebuah pengkhianatan baru. Ridho, dengan mata berbinar-binar penuh keserakahan, telah merencanakan untuk mengkhianati ibunya sendiri. Dia pikir Sinta akan menjadi kaki tangannya. Sinta tahu, dia tidak punya pilihan selain mengiyakan. Dia harus masuk ke ruangan itu. Pak Karta dan ahli kunci di pasar barang antik harus menunggu. Rencana duplikat itu sudah mati. Kamu benar, Mas, kata Sinta, suaranya dibuat bergetar seolah penuh semangat. Ini satu-satunya kesempatan kita. Aku ikut. Mata Ridho bersinar. Dia merasa menang. Dia merasa pintar. Bagus, katanya. Para ahli itu akan tiba 15 menit lagi. Kita temui mereka di pintu garasi. Jangan bersuara. Ibu masih tidur lelap. Sinta mengangguk. Aku ke kamar mandi dulu sebentar. Tiba-tiba perutku mulas. Gugup sekali rasanya. Cepat, desak Ridho. Aku akan menunggu di bawah. Ridho bergegas menuruni tangga, penuh adrenalin. Sinta segera masuk ke kamar mandi dan menguncinya. Tangannya gemetar hebat. Dia menarik ponselnya. Dia tidak punya waktu untuk menelepon. Dia mengetik pesan singkat kepada Pak Karta, yang dia tahu sedang menunggu di taman dengan cemas. Isi pesannya, rencana gagal. Ahli brankas datang sekarang. Ridho berkhianat. Aku terpaksa masuk bersama mereka. Tolong, panggil polisi. Ruang rahasia di perpustakaan. Sekarang. Dia mengirimkan pesan itu.
Jantungnya berdebar sangat kencang. Apakah Pak Karta akan melihatnya tepat waktu? Dia tidak tahu. Dia segera menghapus jejak pesan itu dan menyiram toilet untuk menutupi keheningan. Dia memasukkan ponselnya kembali ke saku, tapi kali ini, dia menekan tombol rekam audio. Dia akan merekam semuanya. Dia turun ke bawah. Ridho sudah menunggu di dekat pintu samping yang menuju garasi. Dia memberi isyarat agar Sinta diam. Beberapa saat kemudian, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu garasi. Pola ketukan yang khusus. Ridho membukanya. Dua pria berjas hitam yang sama persis seperti semalam melangkah masuk. Mereka membawa koper perak mereka. "Kalian yakin ibumu tidur?" tanya salah satu dari mereka, suaranya datar. "Sangat yakin," kata Ridho. "Dia tidak akan bangun sampai besok siang." Dia menunjuk Sinta. "Dia istriku. Dia bersama kita." Para pria itu menatap Sinta sejenak, lalu mengangguk. Mereka tidak peduli. Mereka hanya peduli pada bayaran. "Listrik," kata pria kedua. "Kita harus matikan." "Aku tahu," kata Ridho. Dia membawa mereka ke panel listrik. Dengan satu gerakan tuas, seluruh rumah kembali gelap gulita. Mereka berempat menyalakan senter kecil yang sangat terang. Sinta merasa seperti berada di dalam mimpi buruk. Dia mengikuti suaminya, berjalan dalam kegelapan yang hanya dipecahkan oleh 4 lingkaran cahaya senter. Mereka tiba di depan pintu perpustakaan. Ridho membukanya. Ruangan itu pengap dan berbau buku tua. Seperti yang Pak Karta katakan, Ridho berjalan lurus ke rak buku besar di dinding barat. Dia dan salah satu pria berjas itu mendorongnya. Terdengar suara berderit pelan, dan rak buku itu bergeser ke samping, memperlihatkan sebuah pintu besi tua yang tersembunyi di dinding. Jantung Sinta serasa berhenti. Itu nyata. Para ahli memeriksa pintu itu sejenak. "Tidak masalah," kata salah satu dari mereka. "Sekarang, bawa kami ke brankas." Pintu besi itu terbuka, dan mereka masuk ke sebuah ruangan kecil yang gelap. Ruangan ini tidak lebih besar dari kamar mandi. Di dalamnya, berhadapan dengan mereka, berdiri brankas kedua. Sebuah kotak besi hitam besar yang tampak sangat kokoh, dengan sebuah lubang kunci rumit di tengahnya. "Kuncinya," desak pria ahli itu. Ridho menatap Sinta. "Berikan padanya, sayang." Sinta mengeluarkan liontin kunci itu dari sakunya. Tangannya gemetar saat menyerahkannya. Pria itu mengambilnya, matanya bersinar. "Luar biasa," bisiknya. Dia dan rekannya segera bekerja. Sinta menahan napas. Dia melirik ke arah Ridho. Wajah suaminya diterangi cahaya senter, matanya terpaku pada brankas, bibirnya bergerak-gerak membisikkan doa dalam keserakahan. Pria itu memasukkan kunci, memutarnya, menariknya sedikit, mendorongnya lagi, persis seperti yang Pak Karta gambarkan. Terdengar serangkaian bunyi klik mekanis yang rumit. Lalu, dengan satu putaran terakhir, terdengar bunyi klak yang keras dan mantap. Pintu brankas terbuka. Ridho mendorong pria itu ke samping. Dia mengarahkan senternya ke dalam. Brankas itu penuh. Ada rak-rak kecil, tumpukan perhiasan berkilauan, beberapa kantong beludru yang menggembung, dan batangan-batangan emas kecil. Tapi di rak paling atas, di tengah, hanya ada satu benda. Sebuah kotak kayu berukir yang tampak sangat tua. "Ini dia," teriak Ridho, suaranya pecah karena gembira. Dia tidak peduli pada emas. Dia tahu, sama seperti Sinta, bahwa kotak itulah yang paling berharga. Itulah yang dicari Ibu Mirna. Bukti kejahatan. Surat wasiat. Ridho meraih kotak kayu itu dengan tangan gemetar. Dia menariknya keluar. Akhirnya semua ini berakhir. Dia meletakkan kotak itu di lantai berdebu. Dia membuka kait kunonya. Dia mengangkat tutupnya. Dia dan Sinta menyorotkan senter mereka ke dalam. Di dalam kotak itu, tidak ada apa-apa. Kosong. Hanya ada selembar beludru hitam di dasarnya. Dan di tengah beludru itu, tertempel sebuah cermin bundar kecil seukuran telapak tangan. Ridho membeku. "Apa ini?" bisiknya. "Di mana suratnya? Di mana?" Dia mengobrak-abrik isi kotak itu, tapi hanya ada cermin. Dia menatap bayangannya sendiri di cermin itu. Wajahnya pucat, bingung, dan panik. "Kosong," kata Ridho, tidak percaya. "Tidak mungkin. Pasti ada di tempat lain." Dia mulai mengobrak-abrik brankas, melempar kantong-kantong perhiasan ke lantai. Ibu Mirna, yang tiba-tiba muncul di ambang pintu ruangan itu, juga terperangah. Dia pasti terbangun oleh suara itu. Wajahnya pucat karena obat tidur, tapi matanya menyala-nyala. "Apa yang terjadi?"
Kosong. Ibu Mirna melihat ke dalam kotak itu dan melihat cermin. Wajahnya berubah menjadi topeng kemarahan. Apa artinya ini? Saat itulah, di tengah kekacauan itu, Sinta tersenyum. Kalian salah, katanya. Suaranya terdengar tenang dan jelas di ruangan sempit itu. Ridho dan Ibu Mirna menoleh padanya. Apa maksudmu? Bentak Ibu Mirna. Sinta melangkah mundur perlahan, menjauhi mereka, menuju sebuah meja kayu tua yang ada di sudut ruangan. Kalian mencari di tempat yang salah. Kalian mencari harta dan surat wasiat. Dia menatap Ibu Mirna, lalu Ridho. Tapi yang ditinggalkan Tuan Haris untuk kalian hanyalah cermin. Agar kalian bisa melihat siapa kalian sebenarnya. Pencuri, penipu, pengkhianat. Kurang ajar, teriak Ibu Mirna, menerjang ke arah Sinta. Tapi Sinta sudah siap. Dia meraba-raba ke bawah permukaan meja tua itu. Jari-jarinya menemukan apa yang dia cari. Sebuah tombol kecil yang tersembunyi. Tombol yang sudah ada di sana selama puluhan tahun. Tombol yang Pak Karta ceritakan padanya. Ini semua berakhir, kata Sinta. Dan dia menekan tombol itu. Hampir seketika, suara alarm yang memekakan telinga terdengar di seluruh rumah. Bukan alarm pencuri biasa, tapi alarm kebakaran yang sangat keras, yang terhubung ke sistem keamanan kuno rumah itu. Ibu Mirna dan Ridho membeku kaget. Dua pria berjas itu saling pandang dengan panik. Kita harus pergi, teriak salah satu dari mereka. Mereka bergegas keluar dari ruang rahasia itu. Tapi mereka terlambat. Saat mereka berlari keluar dari perpustakaan, pintu depan rumah didobrak terbuka. Polisi, jangan bergerak. Sinar senter yang menyilaukan memenuhi ruang tamu. Beberapa petugas polisi berseragam lengkap menyerbu masuk, senjata mereka teracung. Ibu Mirna, Ridho, dan dua pria berjas itu mengangkat tangan mereka, terperangkap dalam cahaya. Dan di belakang para polisi itu, berdiri Pak Karta. Dia tidak lagi gemetar. Dia berdiri tegak. Di tangannya, dia memegang sebuah amplop tua yang disegel. Kekacauan meledak di ruang tamu. Suara alarm masih meraung-raung, bercampur dengan teriakan polisi yang memberi perintah. Ibu Mirna, yang beberapa detik lalu masih tampak kuat dan mengancam, kini pucat pasi. Ridho gemetar hebat, air mata mengalir di pipinya. Dua ahli brankas itu segera menjatuhkan koper mereka dan tiarap di lantai, tidak mau melawan. Matikan alarm itu, perintah seorang petugas. Pak Karta melangkah maju dengan tenang. Dia menunjuk ke panel listrik. Saklar ketiga dari atas. Pak, katanya. Seorang petugas mematikan saklar itu. Keheningan yang tiba-tiba terasa lebih memekakan daripada kebisingan tadi. Ibu Mirna adalah yang pertama menemukan suaranya. Matanya tertuju pada Pak Karta, penuh kebencian. Kamu? Desisnya. Siapa kamu? Beraninya kamu. Pak Karta menatap wanita itu tanpa rasa takut. Nama saya Karta, Bu, katanya, suaranya mantap. Saya adalah cucu dari pemilik sah rumah ini. Rumah yang telah keluarga Anda curi. Dia mengangkat amplop tua di tangannya. Kalian mencari ini? Mata Ibu Mirna dan Ridho membelalak. Amplop itu tampak kuno, dengan segel lilin yang masih utuh. Tuan Haris tidak sebodoh yang ayahmu kira, Ridho, kata Pak Karta. Dia tahu Tuan Rahmat adalah pengacara licik yang mengincar hartanya. Brankas itu, perhiasan itu, semua hanya umpan. Cermin itu adalah pesan terakhirnya. Pesan agar kalian melihat monster serakah di dalam diri kalian sendiri sebelum keadilan datang. Pak Karta menepuk amplop itu. Surat wasiat yang asli. Tuan Haris memberikannya kepada kakek saya beberapa hari sebelum dia meninggal. Dia tahu dia dalam bahaya. Kakek saya diperintahkan untuk menyimpannya, menurunkannya ke generasinya, sampai suatu hari ada yang bisa membongkar kejahatan ini. Kami menunggu puluhan tahun. Mata Pak Karta beralih ke Sinta, yang berdiri diam di dekat pintu perpustakaan. Kami menunggu seseorang yang jujur dari dalam rumah itu. Kami menunggu Nona Sinta. Ini semua jebakan, teriak Ibu Mirna, suaranya histeris. Dia tiba-tiba menerjang ke arah Pak Karta, berusaha merebut surat wasiat itu. Itu milikku. Rumah ini milikku. Dia tidak lagi berpura-pura sakit. Dia bergerak dengan kekuatan penuh. Tapi dua petugas polisi dengan sigap menangkapnya. Ibu Mirna meronta-ronta dengan brutal. Lepaskan aku. Lepaskan. Ridho. Lakukan sesuatu, bodoh. Tapi Ridho tidak melakukan apa-apa. Dia hanya terduduk lemas di lantai, menangis seperti anak kecil. Sinta. Sinta, aku minta maaf, aku dipaksa.
Sinta menatap pria yang pernah menjadi suaminya itu dengan dingin. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku. Dia menghentikan rekaman audio yang telah berjalan selama 30 menit terakhir. Anda tidak dipaksa, Mas, kata Sinta, suaranya jernih. Anda bersemangat. Anda berencana mengkhianati ibumu, sama seperti Anda mengkhianatiku. Dia menyerahkan ponsel itu kepada petugas polisi terdekat. Di sini ada rekamannya, Pak. Pengakuan mereka. Rencana mereka untuk merampok brankas dan kabur. Semuanya ada di sini. Itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Polisi memborgol Ibu Mirna dan Ridho. Saat Ibu Mirna digiring melewatinya, dia meludahi Sinta. Pelacur, desisnya. Sinta tidak bergeming. Dia hanya menatap lurus ke depan. Keadilan sedang berjalan. Emas, perhiasan, dan semua isi brankas diamankan sebagai barang bukti. Surat wasiat asli diserahkan kepada polisi. Para ahli brankas, untuk meringankan hukuman mereka, segera mengaku dan bersedia bersaksi melawan Ibu Mirna dan Ridho. Beberapa bulan kemudian, pengadilan digelar. Kebenaran terungkap seluruhnya. Surat wasiat asli membuktikan tanpa keraguan bahwa Tuan Haris mewariskan rumah itu kepada kakek Pakarta sebagai balas jasa atas pengabdiannya, dengan syarat rumah itu harus tetap terbuka untuk umum sebagai yayasan sosial. Pengadilan juga membuktikan bahwa surat wasiat yang digunakan ayah Ridho adalah pemalsuan yang terang-terangan. Rekaman audio Sinta menjadi bukti kunci, memperdengarkan keserakahan dan rencana pengkhianatan Ridho dan Ibu Mirna. Ibu Mirna dan Ridho divonis bersalah atas berlapis-lapis kejahatan, penipuan, pemalsuan surat, konspirasi perampokan, dan kepemilikan aset ilegal. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang sangat lama. Sinta telah menceraikan Ridho jauh sebelum vonis dibacakan. Dia bersaksi di pengadilan, menceritakan setiap kebohongan, setiap manipulasi, dan botol kecil tak berlabel yang dia temukan, yang setelah diselidiki polisi, ternyata berisi racun tikus yang dicairkan. Setelah proses hukum selesai, rumah itu secara sah dikembalikan kepada Pak Karta. Emas dan perhiasan di dalam brankas, sebagai aset pribadi Tuan Haris yang tidak termasuk dalam surat wasiat rumah, juga diserahkan kepadanya sebagai ahli waris yang sah. 1 minggu setelah putusan, Sinta sedang mengemasi barang-barangnya yang tersisa di rumah itu. Dia siap untuk pergi, memulai hidup baru entah di mana. Pak Karta mendatanginya. Nona Sinta, kata kakek itu, kini berpakaian rapi dan terlihat jauh lebih sehat. Pak Karta, Sinta tersenyum. Saya pamit. Tunggu, nak, kata Pak Karta. Dia menyerahkan sebuah koper kecil kepada Sinta. Tuan Haris ingin rumah ini menjadi yayasan. Tapi dia juga ingin ahli warisnya menghargai kejujuran. Emas dan perhiasan di brankas itu adalah milik pribadi. Dan saya, sebagai pemiliknya yang sah, ingin Anda memilikinya. Sinta terkejut. Pak, saya tidak bisa. Itu terlalu banyak. Ini bukan bayaran, kata Pak Karta tegas. Ini adalah awal baru yang sangat pantas kamu dapatkan. Tuan Haris akan setuju. Gunakan ini untuk menemukan kebahagiaanmu. Gunakan ini untuk berbuat baik. Adegan terakhir menunjukkan setahun kemudian. Di depan rumah besar yang kini telah dicat ulang dan tampak megah, sebuah plang baru terpasang, Yayasan Hari Sejahtera, panti asuhan dan rumah belajar. Pak Karta, kini tinggal di paviliun taman, tersenyum melihat anak-anak berlarian di halaman. Di kota lain, Sinta, yang kini tampil lebih percaya diri, hijabnya rapi, berdiri di depan sebuah gedung yang lebih kecil, tapi sama indahnya. Plangnya bertuliskan, Rumah Aman Sinta, untuk wanita dan anak. Dia menggunakan awal baru itu untuk melanjutkan warisan Tuan Haris dengan caranya sendiri. Dia tersenyum damai, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Di tempat lain, di dalam sel penjara yang suram, Ibu Mirna duduk di ranjangnya, menatap dinding kosong. Tidak ada lagi sandiwara. Hanya seorang wanita tua yang pahit dan kalah. Di sel lain, Ridho menutupi wajahnya, menyesali kelemahannya yang telah menghancurkan hidupnya. Keadilan telah ditegakkan. Karma telah terbayar lunas. 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 Telah terbayar lunas.
telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah terbayar lunas. Telah